Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Ataka dari Jago Robotika. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang teman-teman udah bisa ya program Arduino. Buat yang masih belum bisa program Arduino, silahkan simak lagi playlist kita, playlist belajar robot, mulai dari sini. Nah, di video baru kita ini, kita sekarang ingin mempraktekkan nih ilmu-ilmu yang sudah kita dapat di playlist belajar robot mulai dari sini untuk merancang sebuah project robot yang sederhana, menggunakan barang-barang yang ada di sekeliling kita, dan pastinya ada manfaatnya begitu. Nah, di video ini kita akan mencoba membuat sebuah lengan robot. Jadi robotnya itu punya dua lengan yang bisa kita gunakan untuk memindahkan barang. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dengan komponen-komponen yang teman-teman butuhkan. Jadi pertama-tama yang teman-teman butuhkan adalah sedotan. Jadi kita akan menggunakan sedotan seperti ini sebagai lengan dari robot kita. Jadi gunakan beberapa buah sedotan, kemudian gunakan juga selotip dan gunting, begitu ya. Selain sedotan, teman-teman juga nanti akan menggunakan servo motor seperti yang satu ini. Nah, di sini memang servo motornya sudah saya lem ya dengan sedotan. Tapi nanti kalau belum, nanti silahkan teman-teman lem sedotan teman-teman ke servo motor seperti ini. Oke? Oke, selain servo motor, kita juga akan menggunakan stepper motor. Nah, stepper motornya seperti ini, serinya itu 28BYJ-48. Oke, silakan nanti teman-teman cari. Kemudian teman-teman nanti juga akan menggunakan yang namanya driver ya, driver stepper motor. Nah, jadi drivernya seperti ini. Oke, nanti ini digunakan untuk menghubungkan stepper motor kita ke Arduino. Selain itu, teman-teman juga akan menggunakan ya joystick, komponen yang sudah tidak asing lagi buat teman-teman. Dan juga teman-teman membutuhkan breadboard ya, breadboard seperti ini. Oke, ya, dan tentu saja teman-teman membutuhkan Arduino. Oke, nah sekarang saya akan mengajarin cara merangkai robotnya dulu nih. Jadi nanti teman-teman akan menggunakan stepper motor. Kemudian teman-teman akan menggunakan servo motor. Nah, jadi dua komponen ini akan teman-teman gunakan untuk mengatur gerakan robot teman-teman. Nah, caranya teman-teman pakai sebuah sedotan, kemudian silahkan dilem servo motornya seperti ini. Jadi nanti ini ada di sini ya, lengan servo motornya ada di sini. Nah, sedotannya itu ada di sebelah sini. Oke, nanti ini akan kita hubungkan ke stepper motor kita. Jadi begini. Nah, begini. Oke, jadi nanti dia bisa berputar kalau stepper motornya bergerak. Kemudian ini lengan servo motornya bisa juga digerakkan. Seperti ini. Jadi nanti ini kita pasang sedotan seperti ini. Oke, jadi ini lengan pertama menggunakan stepper motor. Ini lengan kedua menggunakan servo motor. Nah, nanti ini akan dikendalikan dengan menggunakan joystick. Oke? Nah, sebelum kita mulai merakit komponen-komponennya, buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, silahkan tekan tombol subscribe ya. Nah, baiklah, setelah kita membahas tentang komponen-komponen apa saja yang teman-teman butuhkan untuk membuat lengan robot ini, sekarang kita akan belajar bagaimana merangkainya. Pertama-tama yang kita lihat di sini adalah Arduino ya. Nah, kemudian kita akan merangkai komponen joystick kita ke Arduino. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di video-video tentang joystick ya, yang ada di playlist belajar robot. Mulai dari sini, teman-teman silahkan cek lagi playlistnya. Intinya adalah joystick ini ada 5 buah pin ya. Jadi di sini ada yang namanya GND warna hitam dihubungkan ke ground yang ada di breadboard ini, dimana groundnya ini terhubung ke ground Arduino ya. Kemudian warna merah ini adalah pin 5V di joysticknya. Itu terhubung ke pin 5V yang ada di breadboard yang juga terhubung ke 5V-nya Arduino. Oke, kemudian ada 3 buah pin lagi yang ada di joystick. Di mana yang pertama ini namanya VRX ya, yang warna hijau ini terhubung ke pin A1 pada Arduino, pin analog ya. Kemudian yang kedua ini namanya VRY yang warna abu-abu ya. Ini terhubung ke pin A2 analog juga pada Arduino. Kemudian terakhir ada pin namanya SW, ini untuk switch ya, untuk push buttonnya joystick. Itu warna orange terhubung ke pin nomor 8 pada Arduino di atas ini. Ya, pin nomor 8, jadi dia pin digital. Seperti ini coba saya zoom. Oke, seperti ini ya, ini untuk joystick hanya seperti ini saja. Kemudian komponen kedua yang perlu kita hubungkan adalah servo motor.
Ya, sebagaimana telah kita pelajari juga di playlist belajar robot mulai dari sini, servomotor itu ada 3 pin. Yang pertama warna hitam, ini juga terhubung ke pin GND pada breadboard ya. Yang warna merah terhubung ke pin 5V pada breadboard juga. Kemudian yang satu lagi ini saya pakai kabel biru ya. Itu nanti kita hubungkan ke atas. Di sini ke pin nomor 9 pada Arduino. Kemudian ada satu lagi nih, yaitu komponen stepper motor. Tetapi karena di FreeZing ini saya tidak menemukan komponen sejenis, saya mengambil gambar dari internet ya. Bisa teman-teman lihat di sini kita punya stepper motor yang kita gunakan, serinya 28BYJ48 ya. Jadi ada 5 pin ini ya, ada 5 kabel dari stepper motornya. Maaf, ini kita hubungkan ke driver motor. Jadi ini kita hubungkan langsung ke sini. Kemudian dari driver motor itu pertama ada 4 buah pin, namanya IN1, IN2, IN3, dan IN4. Nah ini silahkan teman-teman hubungkan ke pin digital Arduino. Nah di gambar ini memang dilihat pinnya itu pin nomor 8, 9, 10, dan 11 ya. Jadi N1 ke 8, N2 ke 9, dan seterusnya. Tetapi karena nomor 8 dan nomor 9 ini sudah kita pakai tadi untuk joystick dan untuk servo motor, maka saya geser. Jadi yang IN1 ini yang warna kuning ini seharusnya ke pin nomor 10. IN2 ke pin nomor 11 dan seterusnya. Jadi ada di sini. Ya, nah, jadi IN1, IN2, IN3, IN4 dihubungkan ke pin 10, 11, 12, dan 13. Oke. Sama ada satu lagi nih, yaitu di sebelah sini di stepper motor driver teman-teman, itu ada juga pin GND dan pin 5V ya, atau VCC biasanya namanya, 5 sampai 12 volt itu. Jadi yang minus ini itu kita hubungkan ke ground. Kalau di sini langsung ke Arduino ya, tapi teman-teman bisa juga hubungkan ke groundnya breadboard karena semuanya terhubung dengan Arduino ya. Kemudian yang warna merah ini dihubungkan ke 5 volt atau 5V-nya Arduino, bisa juga melalui breadboard. Jadi di breadboard tadi kan yang atas itu mana tadi di FreeZing, yang atas itu terhubung ke GND, yang bawah terhubung ke 5V. Nah sekarang semuanya sudah siap, kita akan melanjutkan ke program Arduino-nya. Baiklah, nah sekarang setelah merangkai semua komponennya menjadi satu kesatuan, kita akan langsung lompat ke bagaimana cara memprogramnya. Nah, di sini saya tidak ingin menjelaskan dengan sangat detail begitu ya, karena sebenarnya komponen-komponen yang ada di program ini sudah pernah dibahas di playlist belajar robot mulai dari sini sebagian besar. Yang belum sepertinya hanya stepper motor, dan itu juga pernah kita bahas di kelas online Jago Robotika. Jadi mungkin kita tidak akan membahas sangat detail, tapi hanya overview saja. Baik, jadi pertama-tama kita harus panggil dulu library kita. Kita menggunakan motor stepper, maka kita panggil library stepper.h. Kemudian kita menggunakan motor servo, kita panggil library servo.h. Begitu. Kemudian kita definisikan nama servo kita. Di sini saya kasih nama myservo begitu ya. Kemudian kita definisikan servo kita dihubungkan ke pin nomor 9. Kemudian selanjutnya juga kita definisikan joystick kita yang sumbu X, yang gerakan arah sumbu X itu tadi terhubung ke pin nomor A1, sumbu Y ke pin nomor A2, dan tombol atau pin SW dari joystick kita terhubung ke pin nomor 8. Kemudian, nah ini kita definisikan steps per revolution dari motor stepper kita. Jadi motor stepper itu kan dia bergeraknya menggunakan step. Jadi kita perintahkan maju berapa step atau mundur berapa step begitu ya. Nah itu harus kita definisikan dulu. Motor stepper itu butuh berapa step agar dia berputar 360 derajat. Untuk kasus kita ini kita pakai angka 2038. Itu adalah angka jumlah step yang dibutuhkan untuk motor stepper kita berputar satu putaran penuh begitu. Kemudian motor steppernya kita kasih nama juga, namanya myStepper. Kemudian kita definisikan juga pin-pinnya. Nah tadi teman-teman ingat pin IN1, IN2, IN3, dan IN4 yang ada pada driver motor stepper itu terhubung ke pin nomor 10 sampai 13. Tapi di sini yang agak tricky adalah, jadi di sini bukan nggak urut ya, nggak yang 10, 11, 12, dan 13, tapi perlu selang-seling. Jadi pin nomor 10, pin nomor 12, pin nomor 11, lalu pin nomor 13. Seperti itu, oke?
Nah, definisi-definisinya sudah selesai, kemudian tinggal kita perkenalkan beberapa variabel yang dibutuhkan. Misalnya variabel sudut, ini nanti mau kita gunakan untuk menggerakkan motor servo kita, bergerak ke sudut berapa. Misalnya awalnya kita kasih sudut 90. Kemudian kita definisikan juga variabel state yang berjenis integer begitu ya. Dimana variabel state ini nanti kita gunakan untuk penanda apakah robot kita itu aktif atau tidak. Jadi kalau state-nya 0 itu nanti robotnya diem aja, tapi kalau state-nya dirubah menjadi 1 nanti robotnya aktif. Nah, kemudian ini kecepatan ini kita gunakan untuk kecepatannya motor stepper. Kita kasih angka 0 dulu. Kemudian di sini ada juga variabel delta, itu nanti kita gunakan untuk mengatur kecepatan dari motor stepper kita juga. Nah, kita kasih nilai 0,01. Begitu ya. Kemudian, nah di Arduino itu selalu diawali dengan function setup. Nah, di sini perlu kita definisikan stepper kita itu kecepatannya berapa, kemudian servo kita terhubung ke pin nomor berapa, begitu. Nah, kemudian joystick kita yang pin SW itu, nah itu kan seperti push button ya, itu harus kita definisikan dia sebagai input pull up. Kemudian state robotnya awalnya kita kasih nilai 0 atau nilai low, berarti robotnya awalnya non-aktif begitu. Nah, yang serial ini nggak wajib, jadi nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian di bagian loop, nah sekarang ini kita masuk ke program utama kita. 3 baris ini, ya, 2 baris pertama digunakan untuk membaca pin sumbu X dan pin sumbu Y dari joystick kita, jadi analog read. Oke, silakan teman-teman review lagi ya pelajaran tentang joystick. Kemudian baris ketiga ini digunakan untuk membaca pin digital, yaitu pin switch pada tombol joystick. Jadi joystick itu kan ada tombolnya yang dipencet atas bawah, itu digital. Kemudian ada analognya ya, jadi bisa digeser maju, mundur, kanan, kiri, itu analog. Jadi nanti yang push button ini digunakan untuk mengaktifkan robotnya atau menonaktifkan robotnya, sedangkan nanti yang sumbu X dan sumbu Y ini akan kita gunakan untuk mengatur sudut dari motor servo dan stepper motor kita. Oke, nah selanjutnya nih, yang saya blok ini dijalankan kalau robotnya itu state-nya high, artinya kalau robotnya aktif. Jadi kalau robotnya aktif, nanti dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yang sebenarnya intinya adalah menggerakkan stepper maupun servo. Nah, tapi kalau robotnya nggak aktif, dia nggak bergerak. Jadi ini cuma dijalankan kalau state-nya high. Nah, di bagian awal karena state-nya low, jadi dia nggak bergerak ya. Nah, dia belum bergerak. Tapi nanti, sekarang saya lompat dulu ke bawah ya. Nah, lompat dulu ke sini. Jadi kalau SWJ ini kan tombolnya joystick ya. Jadi kalau tombol joysticknya dipencet atau ditekan, jadi nilainya kan low kalau dipencet. Itu nanti state yang tadinya high dirubah jadi low. Nah, atau kalau state-nya itu tadinya low dirubah jadi high. Maksudnya apa? Maksudnya kalau robotnya itu tadinya non-aktif, robotnya akan diaktifkan saat tombol joysticknya dipencet. Sedangkan kalau robotnya itu aktif, maka robotnya akan dinonaktifkan dengan menekan tombol yang sama pada joystick. Nah, sekarang kita balik lagi ke awal, balik lagi ke sini, kita akan membahas bagian sini nih, yaitu kalau state-nya itu high atau robotnya itu aktif, sebenarnya apa sih yang dijalankan? Nah, yang dijalankan sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama bagian yang saya blok ini, itu bagian untuk menjalankan stepper motor. Wah, cukup panjang. Nah, jadi kita akan bahas dari yang gampang dulu, yaitu yang sini. Ini digunakan untuk menjalankan servo motor. Oke, variabel sudut servo motor itu kita atur dengan menggunakan joystick di sumbu Y. Angle Y ini adalah joystick di sumbu Y. Ini analog read joy Y pin, gitu ya. Ringkasnya adalah kalau joystick di sumbu Y-nya digerakkan, nanti sudut servo motornya juga akan berubah. Ya, jadi dia bisa bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan joystick sumbu Y. Cukup sederhana, jadi cuman begitu aja. Cuman nanti di bawah ini kita batasin biar nggak kebablasan, karena jangan lupa servo motor itu cuman bisa dari sudut 0 sampai 180 derajat pada kasus kita ini. Makanya kita batasin di sini. Yaitu kalau sudutnya melebihi 180 derajat, maka ya udah sudutnya 180 derajat aja, stay di situ. Sedangkan kalau sudutnya kurang dari 0, maka sudutnya dirubah jadi 0. Jadi dia nggak akan keluar dari range 0 sampai 180 derajat.
Ya, jadi bagian servo cuman itu aja. Nah, terakhir di bawah sudutnya kita kirim ke servo menggunakan perintah ini. Ya, jadi bagian servo cuman sesingkat ini. Nah, yang agak panjang yang bagian stepper, ini juga sebenarnya cukup sederhana, teman-teman. Jadi, stepper itu nanti akan bergerak mengikuti sumbu X dari joystick kita. Angle X ini adalah sumbu X dari joystick, oke? Jadi nanti kalau joysticknya digerakkan di sumbu X, servonya steppernya juga akan berputar misalnya searah jarum jam. Tapi kalau joysticknya kita putar ke arah yang berlawanan, kita gerakkan ke arah yang berlawanan, nanti stepper motornya juga akan berputar ke arah yang berlawanan. Seperti itu. Nah, programnya seperti ini. Jadi nanti kalau angle X-nya itu misalnya lebih dari 512 atau bergerak ke kanan, karena kan kalau joystick itu pas di tengah nilainya 512 ya. Nah, dulu kita pernah bahas ketika membahas tentang joystick. Nah, jadi kalau bergerak ke kanan itu lebih dari 512, maka kecepatan steppernya kita atur. Nah, jadi kita maps, kita petakan begitu ya. Jadi kalau sudutnya kalau bacaan joysticknya 512, maka dia steppernya nggak bergerak karena pas di tengah, kecepatannya 0. Tapi kalau 1023 ya di full ke kanan, nanti steppernya bergerak dengan kecepatan 15. Kalau di antaranya ya berarti nanti kecepatannya juga di antaranya. Oke, nah yang serial print ini cuma untuk mengirimkan ke serial monitor. Nah, kalau kecepatannya nggak 0, maka kita gerakkan steppernya dengan perintah seperti ini. Steppernya kita atur kecepatannya ya kan, set speed dengan variabel kecepatan yang tadi kita hitung di sini. Kemudian steppernya kita suruh bergerak 10 langkah. Nah, itu kalau joysticknya bergerak ke kanan. Kalau joysticknya bergerak ke kiri, berarti ke arah sebaliknya ya, di bagian sini. Ya, itu sebenarnya juga mirip banget, bedanya cuman mappingnya. Jadi tadinya itu kalau di atas itu kan, kalau 512 kecepatannya 0, kalau 1023 kecepatannya 15 ya kan, karena dia bergerak ke kanan. Pas di tengah-tengah itu 512. Kalau ini dia bergerak ke kiri, jadi kalau dia 511 pas di tengah-tengah itu kecepatannya 0. Tapi kalau dia joysticknya diputar ke arah kiri, nah, jadi mendekati nilai 0 ya, maka kecepatannya semakin tinggi, kecepatannya menjadi 15. Seperti itu. Jadi ini cuman mengubah bacaan joystick ya dari 511 ke 0 menjadi kecepatan stepper dari 0 ke 15. Kemudian yang bagian ini cuma ngeprint aja. Nah, kalau kecepatannya tidak sama dengan 0, maka sama ini kita atur. Jadi set speed, kecepatannya di set sebagai speed dari steppernya, itu pertama. Yang kedua, nah steppernya kita suruh bergerak berlawanan arah. Kalau tadi stepnya 10 step, kalau ini main 10. Jadi dia disuruh bergerak mundur begitu ya, kasarannya 10 langkah. Jadi kalau yang atas misalnya muter searah jarum jam, maka yang bawah akan muter berlawanan jarum jam. Pertama saya atur dulu posisi lengan robotnya seperti ini. Nah, kemudian kita atur posisi stepper motornya sampai dia sudah berada pada sudut yang sesuai dengan ember. Kemudian pelan-pelan kita arahkan objeknya ini menuju ke dalam ember. Nah, demikian teman-teman, kita sudah sama-sama merakit dan memprogram sebuah lengan robot sederhana menggunakan barang-barang yang ada di sekeliling kita seperti sedotan, dan menggunakan komponen-komponen seperti servo motor, stepper motor, joystick untuk mengendalikan robot kita ini. Teman-teman sudah sama-sama lihat tadi robot ini bisa dipakai untuk memindahkan sebuah barang sehingga bisa membantu kita di kehidupan sehari-hari. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar lebih jauh, silahkan teman-teman pelajari lagi video-video kita yang lain, misalnya di playlist Belajar Robot mulai dari sini, atau teman-teman juga bisa ikutan kelas online kita. Nah, kalau mau info tentang kelas online kita yang kita selenggarakan secara rutin, silahkan teman-teman klik link di sebelah sini ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe channel Jago Robotika ini. Jago Robotika, mari bersama membangun teknologi Indonesia.